Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur kita bertemu lagi di dalam ibadah raya Gereja Ciptaan Baru. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana kita terus disertai, dipelihara, dilindungi Tuhan yang dengan luar biasa. Ya, malam hari ini kita mendengar kembali lagi Pastor Prince menyampaikan juga dari dia sabatikal ya, kemarin sebulan kemarin lebih banyak berdiam diri katanya ya, dan rest di dalam ya, dan bagaimana dia juga merenungkan bagaimana supaya Injil ini berdampak kepada semua orang, bahkan orang-orang yang belum percaya. Ya, dan ketika dia merenungkan di suatu tempat ya, di restoran, lagi makan malam katanya, dan waktu dia mau bayar, ada seorang, kamu dia ya gitu ya, ada perempuan muda hanya menyebut kamu dia. Maksudnya siapa? Oh, dia tahu maksudnya yang di rekaman mungkin di TBN atau di rekaman seperti YouTube seperti ini ya, rekaman khotbah-khotbah Pastor Pin. Dia bilang gini, saya mendengar kamu setiap pagi, dia bilang gitu. Dan saya bukan orang percaya. Ya, jadi saudara, kita bersyukur ya. Bahkan Tuhan menjangkau firman-Nya, menjangkau orang-orang yang belum percaya. Jadi saya ingat juga dulu waktu di gereja di Jakarta, banyak orang-orang datang tuh sebenarnya digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, Pak, saya lagi di kamar kos saya pikir itu isu gereja. Saya bukan orang Kristen. Saya mau datang aja. Itu bukan satu dua, saudara. Begitu banyak. Nah, kita percaya, pertama ya kita bersyukur ya, kita boleh mendengar kabar baik. Nggak semua orang, bahkan orang Kristen yang mendengar kabar baik. Injil kabar baik. Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Luar biasa, Injil damai sejahtera, Injil Kristus, good news. Tapi saudara bisa menerima, klik, itu mujizat saudara. Karena dunia ini nggak mengenal dia. Dunia ini bahkan membenci dia, membenci Yesus. Ya, dan kabar tentang kasih karunia ini bertentangan dengan sistem atau cara dunia. Tapi saudara dan saya bisa melihat ya, salib Kristus, karya sempurna Kristus bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Itu luar biasa ya. Jadi Pastor melihat benih itu bisa ditabur kepada orang yang belum kenal. Ya, saya juga percaya rekaman YouTube ini sampai ke ya, ke yang berbahasa Indonesia yang bisa mendengar. Ya, benih yang disiram juga, ada yang menyiram, nanti ada yang menumbuhkan, ada Tuhan sendiri. Amin. Ya, dan kita mulai dari Yesaya 40. Ya, bagaimana Pastor juga sampaikan. Ya, dulu juga saya lihat ayat-ayat ini, saya pikir untuk orang-orang muda ya, kalau khotbah di anak-anak muda, di youth atau di pemuda, saya pikir ya ini cocok ya. Tetapi bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan bagi yang lelah, semangat bagi yang gak berdaya. Itu bukan untuk orang muda ya, untuk orang yang banyak umurnya sebenarnya, malahan orang yang senior, yang udah merasa dirinya mestinya lemah. Menurut orang bilang mestinya lemah, mestinya sudah pelupa, Alzheimer, atau apalagi lututnya sakit, udah nggak bisa jalan, mesti pakai tongkat, mesti pakai roda. Itu yang digambarkan oleh dunia. Itu yang harus dimaklumkan, harus berdamai dengan itu. Ya, tapi firman Tuhan katakan gini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang-orang muda artinya dengan kekuatan natural, alamiah, itu orang-orang muda. Itu juga lelah, lesu. Teruna-teruna artinya yang lebih muda lagi, jatuh, tersandung. Ya, tapi ayat 31, tetapi berarti tidak seperti itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord.
Ya, hope, berharap juga artinya menanti-nantikan. Kita sudah sering dengar juga. Ya, mendapat kekuatan baru. Ya, mendapat kekuatan Tuhan, di-renewed, ya, kekuatan baru, kekuatan Tuhan, power Tuhan. Itu yang kita gain, ya, kita terima keuntungan kalau menanti-nantikan Tuhan. Saudara, nggak sia-sia duduk, ya, walaupun mendengar dari jauh, dari rekaman Zoom seperti ini. Tapi saudara dengar kabar baik, memulai hari pertama dari minggu ini ke depan, dengan apa? Duduk dekat kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dengar kabar baik. Ya, akan dikatakan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Ya, bicara naik bukannya turun, naik terbang dengan kekuatan sayap raja wali, sayap kasih karunia. Ya, kekuatan sayapnya tuh, sayap raja wali adalah kasih karunia. Dan raja wali kita udah tahu, ya, kita dimudahkan secara literal, harafiah seperti raja wali. Jadi sulit di awal kita mendengar bahwa kita tuh dimudahkan lagi. Tetapi ketika kita sering terus mendengar dan terus menerima kekuatan baru dari firman Kristus, dari kebenaran Kristus. Firman Tuhan katakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, literal juga, lari ya lari. Ya, kekuatan baru dari Tuhan. Ya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, terima infus dari Tuhan. Saya sering dengar dulu kalau orang, aduh lagi lemes nih, diinfus vitamin C katanya. Sampai diinfus gitu ya, dimasukin. Kita memiliki yang jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari cuman diinfus vitamin C misalnya. Ya, kita dituntun. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa kita memiliki keuntungan yang seperti itu, nah, kita akan masuk apa yang kita mau renungkan malam hari ini, ya, tentang mengucap syukur. Lawannya mengucap syukur? Ya, bersungut-sungut. Bersungut-sungut, protes, komplain, hanya lihat yang buruk-buruk aja gitu, nggak pernah lihat yang baik yang Tuhan buat. Dan ya, orang Israel tuh bersungut-sungut sampai begini ya. Kita lihat dari Mazmur 105 ayat 37. Padahal ya mereka dituntun gini. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Ya, mereka dikeluarkan dari Mesir dengan kekayaan Mesir, dengan perak dan emas. Mereka merampasi orang Mesir di ayat yang lain, di Keluaran. Mereka minta ini, dikasih semua pakaian yang bagus, semua emas, perak, semua. Karena mereka harus terima restitusi, ganti rugi, restorasi. Mereka terima ganti rugi dari apa yang telah dicuri. Karena mereka jadi budak kan, 430 tahun kan, diganti rugi. Dan dari suku-suku mereka tidak ada yang feeble, tidak ada yang tergelincir. Ini artinya tidak ada yang lemah. Jadi siapa bilang saudara kita harus menjadi lemah ketika makmurnya udah banyak? Nah, sayangnya orang kurang menghargai. Nanti kita lihat ya, bagaimana tidak menghargai berkaitan dengan memuliakan Tuhan dan tidak bersyukur jadinya. Tapi nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan lihat bahwa sebenarnya ada Tuhan sediakan. Mereka keluar yang bongkok-bongkok, yang kerja. Soalnya kan 430 tahun di Mesir jadi budak. Jadi mereka lahir juga, generasi ini lahir juga sudah budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, neneknya budak, ibunya budak. Semua budak Mesir. Mereka lahir budak. Yang tua mungkin hanya bikin bata tiap hari bongkok. Tapi ketika mereka keluar dituntun Tuhan, tegak kembali. Ya tadi ya, kaki mereka kuat kembali. Mereka makan mana, roti surga. Nah saudara, karena itu nggak ada saudara ya. Jangan sampai orang-orang yang banyak umur ya biasanya nih ya,
mulai bilang oh faktor U gitu ya, biasakan ngomongan gitu ya, korosi, penuaan, Alzheimer, pelupa, ya sendi-sendi sakit, keriput, ya pokoknya segala macam penuaan. Ya saudara, dan saya mendengar di tempat ini bahwa penua tua itu adalah kutuk. Tuhan Yesus Bapa itu tidak tua, bukan orang tua, jenggotan, wajah keriput, muka kenceng, marah-marah, pegang petir untuk siap-siap menghukum saudara, bukan. Amin. Ya, karena itu kita tahu ya bahwa Amsal 18 ayat 20-21 bilang ini, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ya, dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi hati-hati dalam mulut ini ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dua sisi saudara. Menggemakan buruk, makan buah yang buruk. Menggemakan baik, Tuhan baik, ucap syukur, luar biasa baik, kita dikenyangkan. Mengucapkan kebenaran, kita dikenyangkan oleh kebenaran itu. Dikenyangkan oleh ucapan bibir. Wah gimana Pak, saya udah latahnya udah buruk terus karena udah dari kecil, dari dulu. Ganti mulai saudara. Ada orang bilang mati gue, sialan. Apalagi kalau di Bandung, kalau ada anak-anak muda kalau ngomong dari A sampai Z satu kalimat pun dog tuh dogi itu bisa 3-4 kali misalnya gitu. Kata-kata mengutuk, buruk, belum lagi iya-iyain, amin-aminin, ngomongan teman, ngomongan guru, ngomongan apa aja lah. Ya bahkan pendeta di mimbar yang mati. Nah itu kita lihat ya, orang Israel itu masih bersungut-sungut dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Nah kita mau belajar itu, bersungut-sungut lawannya dengan mengucap syukur. Grateful, thankful. Thank you aja nak, bilang thank you. Terima kasih. Menerima kasih. Ya menerima. Nah inilah firman. Ya karena Tuhan sebenarnya udah sediakan manusia itu di Taman Eden, di Taman Firdaus, segala sesuatu. Manusia kita tahu ya diciptakan hari ke-6 kan. Tuhan udah prepare semua. Ya Tuhan udah siapin tamannya, pohonnya, buahnya semua, yang manis, yang asin, yang asam. Pokoknya semua rasa ada. Semuanya bagus-bagus. Ya binatang semua sudah ditiapkan semua buat manusia. Ya overwhelming supply, supply-nya sudah tersedia. Itulah yang sebenarnya sedang kita pandang saudara. Tuhan merestorasi melalui Yesus, mengembalikan itu. Ya, jadi apa esensi kejatuhan? Ya kenapa mereka yang mestinya hanya enjoy, menikmati supply Tuhan. Sama-sama katakan menikmati supply Tuhan. Ya, diciptakan di hari ke-6 tuh udah semua udah siap, semua udah tersedia. Mereka melek hidup itu mereka udah tersedia apa semua. Ya. Mereka itu sudah diciptakan bahkan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi mereka ditipu sama iblis. Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang Tuhan bilang kalau kamu makan kamu mati. Mereka mau menjadi seperti Tuhan, padahal mereka sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi iblis itu mulai merenggut mereka itu bahwa Tuhan itu pelit. Dari semua yang Tuhan berikan, mereka spesial nyari yang Tuhan bilang jangan. Nah, bottom line-nya apa? Benang merahnya apa? Mereka nggak mengucap syukur dengan yang ada. Kamu jadi seperti Allah kalau kamu makan buah ini. Ya, kenapa nggak digecek aja tuh iblis sekalian? Ya. Padahal hidup kita start hidup kita dari finish work. Sudah komplit, sempurna. Kita sudah komplit dalam Kristus. Bahkan ketika kita gagal, kita tetap dilihat Tuhan di dalam roh. Ini luar biasa saudara, ini luar biasa. Ya Tuhan gak melihat kegagalan kita bahkan. Roma 8 ayat 13.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Hidup oleh daging itu manusia lama kita sudah mati. Sudah digantung di kayu salib. Roma 6 ayat 6 kan bilang, manusia lama kita, daging kita itu sudah disalibkan bersama Kristus. Tapi kalau hidup lagi menurut daging, mati. Artinya kembali, daging itu bicara usaha, upaya, perform diri. Ya, jadi daging, roh. Daging itu apa? Ini daging. Upaya sendiri. Kekuatan sendiri. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kenapa? Sudah mati. Ini janji, saudara. Hidup oleh roh, hidup di favor ground. Ya, di tanah kasih karunia. Dipimpin oleh Roh Kudus. Led by Holy Spirit. Dan Tuhan melihat kita, dari firman ini kita melihat gini, Tuhan melihat kita manusia roh. Makanya Tuhan gak melihat kita kegagalan kita lagi. Amin. Ya. Jadi sampai menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, kita tidak berjalan menurut daging, menurut roh. Begitu saudara. Tuhan sudah janjikan the promise, yaitu Holy Spirit, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kita ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu bukan upaya kita. Kita terima. Tuhan, saya terima, katakan. Saya mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berikan saya hikmat, pengetahuan, menuntun di jalan. Semua saya mau terima. Katakan. Ya, semua yang Tuhan mau, semua pasti baik. Luar biasa baik. Amin. Ya, luar biasa. Bahkan kita melihat, ya tadi bicara daging ya, Tuhan juga tetap memberkati tuh orang-orang yang di luar Yesus juga. Kok kita lihat, oh sehat ya, keluarganya baik, ya hidupnya makmur, kaya. Karena ada orang begitu soalnya bilangnya sama saya juga. Bukannya apa-apa, mereka tetap hidup di jalan-jalan yang licin. Ya, Pemazmur Asaf, kalau saya baca di Mazmur 70-an, saya melihat seperti itu juga. Karena apa? Ya, kita cuma sebagai pembanding bahwa apalagi kita yang Tuhan aja udah lihat, kamu manusia ciptaan baru, dipimpin oleh Roh Kudus, manusia roh. Nah, itu tuh. Karena dari manusia daging kita, yang lama kita tuh nggak ada yang baik. Ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih. Menunjukkan kasih-Nya lagi berdosa, sebagai orang berdosa lagi jelek-jeleknya. Dan kita jadi qualified karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Orang sakit yang memerlukan tabib, dikatakan. Dan dia bangkit dari kubur. Ya, dia bangkit untuk pembenaran kita. Hukuman kita sudah dibayar tuh artinya. Kalau seperti orang keluar dari penjara setelah dia menerima hukumannya, misalnya 5 tahun. Kan keluar, nggak dihukum lagi kan, karena dia sudah bayar, ya, memenuhi semua tuntutan, dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita atau dosa kita, dia jadi korban pendamaian atas dosa-dosa kita, untuk kita sebagai kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bagaimana kita nggak mengucap syukur, berterima kasih? Sama-sama katakan thank you. Terima kasih. Ya, thank you. Kan apa tuh? Berterima kasih ya. Bahasa Indonesia lebih bagus ya, menerima kasih. Artinya saudara menerima. Ya, kalau diberikan sesuatu itu kan nggak menerima. Tapi ketika terima kasih, yang memberikan tahu bahwa itu sudah diterima.
Amin. Ya saudara dan saya mendengar ya bahwa ucapan syukur, berterima kasih, ini bagian manusia. Karena kita menerima, sama-sama kata menerima. Dari awal kita sudah belajar tentang menerima, tangan terbuka menerima. Tangan terbuka menerima yang baik dari Tuhan. Itu iman. Menerima. Supply, saya terima. Kita berterima kasih. Simpel, saudara. Ketika kita bilang, terima kasih Tuhan, artinya saya terima. Kalau diam aja kan nggak terima. Dia udah terima Pak, tapi diam aja. Ya bagian manusianya berterima kasih. Ya ucap syukur. Jadi jelas diterima gitu. Terima kasih Bapak. Saya sudah menerima kesembuhan. Saya sudah menerima suplai keuangan, berkat. Saya sudah menerima buah kandungan saya dibuka. Saya sudah menerima semua yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Saya menerima semua. Ya. Sementara dunia itu dibombardir dengan konstan kerja, konstan mikir, konstan stres. Ya. Dan kita sudah mendengar ya bagaimana orang-orang yang terkenal ya hanya bermuara karena mereka pikir mereka layak, sudah kerja keras, sudah lakukan ini, lakukan itu. Kalau nggak terjadi, jadi orang-orang yang pemarah, jadi perceraian, tuntutan. Dan lupa, orang-orang Kristen juga banyak. Bahwa grace itu karis. Karis itu artinya thank you. Haris, berterima kasih juga artinya. Gift dari Tuhan kita terima. Saudara, kita dapat pewahyuan yang simple tapi luar biasa, saudara. Dulu memang ya ayo mengucap syukur dong, mengucap syukur. Tapi mengucap syukurnya ngambang-ngambang gitu. Ketika saudara mengenal kasih karunia, jadi bulat itu. Iya ya, semuanya kok saya terima kok. Tapi kan ketika saya terima, saya berucap syukur. Thank you. Sama-sama katakan thank you. Masa thank you aja mesti diajarin. Ya. Grateful artinya kita sudah terima. Tapi Pak, masa menerima yang belum kelihatan? Yang tidak kelihatan lebih pasti, ya kan? Lebih nyata daripada yang kelihatan. Yang kelihatan sementara. Ya kita thank you, terima. Dan akan terjadi manifestasinya. Apalagi, ya. Lebih thank you lah. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang komplain hal-hal kecil, hanya melihat sesuatu yang salah aja dari semua yang baik dia senyum. Ada tuh orang gitu, hanya lihat dari semua yang baik dia lihat yang jelek-jelek aja, komplain aja. Ya kalau orang komplain itu apa sih, protes, komplain, lihat yang jelek-jelek aja, itu nggak kemana-mana. Tadi pastor sampaikan begitu. Nanti kita lihat orang Israel ya. Nggak ada ucapan syukur sama sekali tuh orang Israel ya. Bersungut-sungut menjadi warna hidup mereka. Komplain ya. Dibebaskan dari Mesir, komplain sama Musa di Laut Teberau. Dibukain Laut Teberau, komplain soal air. Komplain, bersungut-sungut soal mana. Ya, bersungut-sungut. Roti sorga aja dia bersungut-sungut, saudara. Air keluar dari batu karang, ikuti, nggak ada grateful, nggak ada ucapan syukur. Dikasih mau makan daging, dikasih, tapi pakai sungut-sungut dulu. Ya, kakinya nggak rusak, semuanya tegak. Tadi kita baca di Mazmur. Ya, bajunya nggak rusak, kasutnya nggak rusak, sepatunya nggak rusak, ngikutin tubuh. Orangnya gede, bajunya ikut gede, nggak robek-robek. Ya, tapi nggak ada bersyukur. Ya, dibawa masuk ke Kanaan, lihat anggurnya, tandannya besar, tapi nggak ada ucapan syukur. Lihat raksasa, nggak bersyukur kalau raksasa rumahnya gede.
kebunnya gede. Ya. Tapi yang dilihat apa? Diri mereka belalang, mereka dimakan. Beda kan sama Kaleb? Lihat raksasa, lihat roti besar. Lihat masalah persoalan, bahkan they are bread for us, for me. Ya. Kita menerima yang paling besar, keselamatan. Ya, bebas dari hukum kekal. Kita layak berterima kasih. Artinya thank you artinya kita terima, take it. Ya, bahasa Indonesia lebih bagus kan? Terima kasih, berarti kita terima. Ya. Dunia itu menekan, kamu nggak layak, firman Tuhan, kamu nggak layak, harus. Bahkan ada orang Kristen bilang, Pak Melki, orang Kristen kan harus menderita. Kayaknya susah banget, harus menderita, harus dianiaya. Kenapa? Karena lihat ke diri sendiri, bukan lihat karya Yesus. Karena lihat ketidaklayakan terus. Ya kan, orang benar baru diberkati Pak Melki. Ya, bilang dong, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Jadi kalau ditanya, apa sih satu karakteristik yang Tuhan suka dari manusia yang menyenangkan Tuhan? Mengucap syukur. Kita mulai ya, 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11, coba lihat. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, maksudnya orang Israel di padang gurun ya, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini sebenarnya bahasa aslinya nggak malaikat maut ya. Mereka destroy of the destroyer. Ya, dikatakan were destroyed by the destroyer. Kenapa? Karena sungut-sungut. Nggak bisa lihat terima kasih sama Tuhan. 11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh, example ya. Contoh supaya kita tuh kalau lihat contoh soal kayak gitu. Waduh, tragedi udah dikeluarin baik-baik. 10 tulah, orang Mesir kena semua. Kalau dia di Goshen nggak kena semua. Mau gelap di Mesir, di Goshen ada terang. Ya, mau air jadi darah, mau lalat pikat, mau apa semua yang buruk-buruk menimpa Mesir. Seperti hari-hari ini, krisis keuangan, perang, apalagi kelaparan, penyakit, pandemi. Tapi kita di Goshen, dekat Allah. Kita bukan hanya dekat Allah. Goshen itu artinya dekat Allah. Kita di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Contoh, saudara. Dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, untuk ngingetin ya yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita ada di akhir zaman nih. Diingetin lagi. Istilahnya gini, jangan bersungut-sungut. Mati oleh kematian lah tuh. Jadi orang mati, destroy, dirusakkan, dihancurkan oleh the destroyer. Ya mau setan, mau iblis, saya nggak tahu lah. Bukan Tuhan. The destroyer. Sekarang kita sadar. Ya ngapain ikutin contoh yang nggak benar gitu. Complaining. Mendingan thanking God ya. Mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Roma 6 ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Jadi makan roti 5 roti 2 ikan, dimakan 5.000 orang ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Anggap aja 12.000 orang. Makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Tapi apa yang Roh Kudus catat di dalam Yohanes 6 ayat 23 ini? Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ini pelajaran, saudara. Pelajarannya ini. 5 roti, 2 ikan sarden yang kecil. Nggak ada artinya untuk 12.000 orang itu. Tapi di tangan Tuhan Yesus ambil, menengadah ke langit, memandang Tuhan yang maha besar, kuasa, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya bagi semua orang. Mengucap syukur tuh. Mengucap syukur, memecah-mecahkan, bagi-bagikan. Orang semua makan sampai kenyang, sisa 12 bakul.
berlimpah, saudara. Jadi kalau mengucap syukur, increase, meningkat gitu. Sama-sama katakan, kalau mengucap syukur, increase. Kenapa? Karena terima kasih, terima. Bersungut-sungut, nggak kemana-mana, mati. Jelas, saudara? Pelajaran sederhana ya, pelajaran sederhana. Jadi mengangkat roti itu 5 roti 2 ikan, mengucap syukur. Ya, banyak orang nggak mengucap syukur sampai kehilangan, saudara. Banyak orang tuh nggak mengucap syukur akan kesehatannya. Kalau dia sakit baru, aduh, sakit dikit aja tuh sebenarnya nggak enak, saudara. Ya saya nggak mau lah, saya nggak mau sakit. Tapi kita kan bisa mengucap syukur. Ya, ada orang mau beli ginjal tuh, kan ada orang, wah saya ginjalnya 2, jual 1. Ya orang mau beli, mungkin ratusan juta. Kesehatan, bisa tidur. Ya Tuhan bayar. Tadi kaki kita bisa lari, bisa jalan. Tuhan bayar. Kita belajar mengucap syukur. Saya juga menyampaikan, kalau saudara bisa buang air, buang pipis, ya bisa nggak mengucap syukur? Kan setiap kali kan pasti ke toilet. Tuhan terima kasih, saya bisa buang air. Ada orang nggak bisa buang air, saudara. Ada batunya, mampet. Waduh, sengsaranya minta ampun, dia bilang. Sakitnya minta ampun. Terima kasih untuk ginjal yang baik. Kandung kemih yang baik mungkin. Kalau laki-laki prostat atau apa. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Terima kasih. Makanya kita berterima kasih. Lagi mandi kita berterima kasih. Simple, saudara. Ya, saya percaya tubuh kita akan mengikut ucapan syukur itu. Itu akan terus ditambah-tambahkan. Ya, bukan yang iblis masih lakukan sampai sekarang. Roh bersungut-sungut, kematian. Ya. Suruh makan lagi tuh seperti Adam. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuntutan hukum Taurat. Nggak ada ucapan syukur. Dia pasti bilangnya, saya yang lakukan. Tuhan, saya ini layak. Nah, kita akan melihat di Roma 1 ayat 19 sampai 21 atau 21 nanti sampai 32 ya. Bagaimana Rasul Paulus di Roma 1 ini menuliskan kepada menggambarkan orang-orang dunia atau orang-orang, bahkan orang-orang Kristen yang nggak tahu mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara? Nggak apa-apa, saya baca aja ya, saya baca aja nih. Saya baca mulai dari 19:20 dulu. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Jadi sebenarnya Tuhan itu nyata dalam ciptaannya, gitu maksudnya bilang. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada mereka, kepada pikiran dari karya sejak dunia dijadikan. Tuh ya. Ini kita bicarakan, kadang-kadang orang bilang gini, ya gimana mereka mau terima Yesus, mereka nggak bisa. Tuh, jangan takut, saudara ya. Tuhan ini nyatakan seperti itu ya. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Pokoknya saya taunya ini firman benar aja. Dalam kehidupan saudara, entah di dalam kita bersyukur sih sekarang kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita bahkan bersyukur kita melihat kasih karunia Tuhan Yesus itu sempurna dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mengenal kita sempurna, tapi kasihnya, kasih karunia itu sempurna bagi kita. Itu nggak bisa berdalih lagi ya, kita saudara dan saya ya. Nah, teman, saya mau baca dengan cepat aja ya, 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah ya, sampai mengenal, berarti ada yang mengenal ya. Mereka tidak memuliakan Dia atau menghormati Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, jadi mengucap syukur itu, tidak mengucap syukur ya tidak menghormati atau tidak memuliakan Allah. Ya tadi contoh orang Israel paling bagus ya. Udah lihat aja begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib di depan mata mereka. Belum sehari mungkin sudah bersungut-sungut. Nah, sekarang lihat akibat bersungut-sungut ya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia.
Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi saudara, kalau kita bilang ini, kenapa ya? Kok hati saya sesek, gelap, pikirannya yang sia-sia. Jangan-jangan kita nggak melihat tadi pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu banyak. Kalau kita di dalam kasih karunia semakin banyak. Karena kita bisa melihat semua kebaikan Tuhan, supply Tuhan. Amin. Ya, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, orang dunia bilang, wah, harus kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tuh lihat orang-orang, ya mereka membanggakan orang-orang yang bodoh sebenarnya ya. Artis-artis bercerai, ya udah dalam pangkat tinggi, melakukan hal-hal bodoh, korupsi. Ya, gelap. Kalau dipikir-pikir kenapa? Karena nggak mengucap syukur, nggak berterima kasih, nggak terima. Nah itu ya, kita belajar ya. 23. Mereka menggantikan kemuliaan. Tadi ya, kemuliaan itu adalah ucapan syukur. Digantikan ya, kemuliaan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Nah, orang bilang ini bikin gambaran ya, patung-patung apa segala macam, burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi cemar, saudara. Saudara lihat ya, orang nggak mengucap syukur, nggak menyadari bahwa Tuhan itu mulia, yang supply. Akhirnya jadi belepetan ke sini gitu, saudara. Hidup mereka jadi cemar barang gitu bahkan. Nah, jadi terbalik nih. Jadi sangat pendalam ya. Bahkan orang bilang, ya ngajarin ngajarin kasih karunia, nanti orang hidup seenaknya bikin dosa. Terbalik, saudara, terbalik. Ya, ketika kita menerima kasih karunia, kita mengucap syukur, maksudnya gitu. Dan kita, nah lepas dari ini ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Kemudian dusta. Ya, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, ini menyembah hal-hal lain. Ya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sampai rusak kehidupannya. Selingkuh kepada istri mereka, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, sampai yang gak wajar di kitab Roma ini. 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu ini ada homoseksual ya, LGBT segala. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi sesat, gelap tadi hatinya. Jadi kalau diurut-urut dari mana? Dari ayat ini, nggak bisa mengucap syukur, saudara, bahwa Tuhan itu yang mulia. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, sekali lagi ditegasin ya, mengakui Allah, ya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Gelap tadi pikirannya, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sebaliknya, ya selesai dulu deh ya, 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu musyiat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, nah di bawah hukum Taurat ya, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara bersyukur nggak sekarang saudara di bawah kasih karunia? Dosa nggak berkuasa. Tapi kita melihat tadi, ya, akibat kita sadar kita menerima kasih karunia, supply Tuhan, kita berterima kasih. Kita hidup bersyukur. Dan kita dibebaskan dari kutukan itu tadi. Makanya nggak terlalu heran. Orang semakin beragama, semakin legalistik, semakin jahat yang kita lihat di dunia ini.
Ya, kita melihat, ya udah terlalu sering gitu ya. Misalnya guru-guru agama yang memperkosa misalnya, yang melecehkan murid-muridnya. Saya pernah dengar, teman saya kuliah di sekolah teologi, mau tugas akhir S2. Kalau mau lulus harus dilecehkan dulu sama rektornya, yang notabene adalah dosen, rektor bahkan, pembimbing sekolah teologi ya. Belum yang merampok atau korupsi atau mencuri. Ternyata sederhana, saudara. Nah, kita lihat solusinya di dalam Roma juga. Tadi ya, pasal 1 tentang, sebenarnya ini tentang tadi manusia-manusia di luar Tuhan. Ya tentu mereka nggak punya ucapan syukur. Pasal 2 tentang Jews, sama aja, semua sinners, semua orang berdosa. Ya, tetapi ayat 21 Roma 3, tetapi sekarang kita nih ya, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Tanpa hukum Taurat kok. Kalau hukum Taurat kebenaran apa? Kebenaran diri sendiri. Siapa yang melakukannya, dia dibenarkan menurut kelakuannya. Tapi nggak ada yang benar. Ya, makanya hukum Taurat tuh gini. Saya nggak berzina. Saudara berbohong di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, karena salah semua jadi berzina juga. Paham? Ya, luar biasa ya. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, ya. Artinya kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Yaitu 22, yaitu kebenaran Allah karena iman. Tuh, sama-sama katakan kebenaran Allah karena iman. Karena terima, menerima, berterima kasih karena kita terima. Ya, kebenaran hadiah Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Juga nggak otomatis. Kita nggak percaya apa tuh universalism, inclusism. Apa tuh Pak? Ya, pokoknya karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk semua manusia nggak usah pakai terima. Pokoknya selamat. Nggak. Percaya. By grace through faith. Memang melalui oleh kasih karunia, tapi melalui iman, percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ya. Maksudnya tidak ada perbedaan. Orang Yahudi bukan orang Yahudi, Gentiles, nggak perbedaan. Pokoknya kebenaran iman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada perbedaan. Mau Jews, non-Jews, semua di mata Tuhan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa tadi kemuliaan itu? Mengucap syukur. Kalau nggak mengucap syukur, kan tadi atau ya, kemuliaan atau menghormati Tuhan, mengucap syukur, menghormati, berterima kasih. 24. Jelas ya, oleh kasih karunia. Hanya oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, kebenaran hadiah, makanya saya bilang freely. Cuma-cuma tuh freely, gratis. Kebenaran cuma-cuma, kebenaran hadiah cuma-cuma. Bukan kata saya ya, firman Tuhan. Karena penebusan dalam Kristus. Ya, kalau Kristus Yesus. Amin. Ya, apart from the law. Ada orang mengajarkan hukum Taurat sama kasih karunia kerjasama katanya. Udah bilang apart, terpisah. Dua kutub yang berbeda. Ya, seperti Petrus mungkin dia bilang ini di gunung kemuliaan. Tuhan, saya mau buat ya kemah, satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia. Elia gambar nabi-nabi, Musa gambar hukum Taurat, gambar mau dicampur, kerjasama. Yesus kasih karunia. Gak bisa, saudara. Only by grace. Ya, tadi dikatakan. Dan hanya oleh kasih karunia. Amin. Ya, kan tapi kan gak apa-apa dong Pak, dicampur supaya kita mengenal dosa, supaya kita sadar dosa. Apart. Sadar dosa, sadar kebenaran, dua hal yang berbeda. Cuma kan bisa bertobat. Bertobat itu bukannya mengenal dosa, mengenal kebenaran, bahwa Tuhan itu baik,
The goodness of God leads to repentance. Justru pertobatan metanoia itu karena kita mendengar kebaikan Tuhan. Bukan mendengar bahwa Tuhan itu mengejar dosa, memburu dosa, siap-siap menghukum. Ya, jadi apa dong kehendak Tuhan bagi hidup kita? Jelas ya nih. Orang tanya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kamu? Wah, untuk memuliakan Tuhan. Betul. Apa artinya? 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas dikatakan. Ayo kita baca sama-sama. Kalau ditanya apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Ada hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki Allah buat kita. Makanya kita bebas merdeka dari semua yang tadi disebut di Roma 1 itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, di satu sisi orang dunia juga melalui penelitian ya di Stanford University, penelitian bahwa mengucap syukur itu memberi efek ya di otak kita. Kalau yang komplain ya selama 30 detik bahkan dengerin orang komplain, katanya ini penelitian ya, ini penelitian. Itu mengurangi otak kita, mengkerut katanya. Ya, bahkan bersungut-sungut dari mulut sendiri, bahkan dengerin orang komplain bersungut-sungut. Menurut penelitian dunia aja ya itu mengurangi otak kita berkerut. Jadi sebenarnya makin cepat ya kalau ada orang yang udah tua bilang, aduh saya sering lupa, terus dia komplain ini, saya udah gak bisa jalan, saya udah begini, saya udah lemah, saya udah begini. Nggak ada ucapan syukur, dia nggak lihat anaknya, cucunya semua, keuangannya mungkin Tuhan yang masih bisa kasih yang tangannya masih bisa ini atau banyak hal, bisa makan. Karena dia komplain, grafiknya turun, sudah seret, otaknya menciut. Ya, jadi bersungut-sungut tuh bahasa Ibraninya bahasa Inggrisnya bahasa Ibraninya lan, LUN. Ya, komplain artinya, satu artinya komplain, kedua artinya spend all night. Ya, remaining, abide, tinggal semalam-malaman, bersungut-sungut. Ya, seperti orang Israel tadi. Contoh, sungut-sungut aja sama Musa. Musa mesti dengerin sungut-sungutnya. Ya, nggak tahan juga. Saudara. Ganti, saudara, amin. Ya, kita katakan kita mengucap syukur. Amin. Ya, mengucap syukur. Bisa jalan, bisa buang air besar, air kecil, waktu mandi, waktu makan, waktu minum, bersyukur untuk istri kita, suami, anak-anak, ya, dan seterusnya. Hati kita bersyukur, kita hidup di bawah kasih karunia, di bawah hidup yang terus bertambah-tambah, dimudahkan lagi. Kita mengucap syukur, itu artinya kita menghormati Tuhan, menghormati Allah, yang memuliakan Allah. Gampang kan? Tapi kita belajar sini. Begitu dalamnya arti mengucap syukur. Dan begitu berefek positif sekali bagi hidup jasmani kita ini. Dan ya segala hal. Amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara mengucap syukur. Ini kesempatan saudara ya untuk menerima Yesus, Mesias, Juru Selamat. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti saya berdoa ya, ikuti sekarang saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati buat saya,
dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur. Saya memuliakan Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Saya menikmati semua suplai Tuhan. Penyediaan, pemeliharaan, perlindungan Bapa saya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan firman, sungguh-sungguh diberkati dan mengucap syukur. Ya, sudah kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita perjamuan kudus, ya. Ya, apa yang Paulus bilang, apa yang aku teruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara bayangin ya, saudara saya menerima sendiri dari Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan. Ya, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, ya, sama ya, mengucap berkat, ucap syukur, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, firman Tuhan, ya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, saudara. Sudah menerima semua keuntungan dari sakramen ini. Benar-benar benefit. Ya, kita discern aja, mengakui tubuh Tuhan. Kita mengakui bahwa tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya tuh ya, menang penyakit dan sakit kita. Oleh bilur ya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang. Ya, dari jam 9 sampai jam 3, dari jam 12 sampai jam 3 sore, gelap gulita. Semua kutuk, semua dosa, semua penghukuman, semua murka Tuhan yang harus nimpa kita diserap habis oleh Tuhan. Selesai semua. Ya, kita hanya bisa rest, bersandar di dada Tuhan. Ya, hidup dengan tenang, shalom. Ya, dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sudah lihat ya, kita memuliakan Tuhan. Seperti itu kita jadi. Luar biasa ya. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil, beruntung. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik ya, diolesi butter dan madu dari gunung batu. Luar biasa saudara. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, karena saudara menerimanya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur. Para sehat, tubuh sehat. Makasih. Amin. Saudara benar-benar menerimanya. Semuanya sembuh dari semua penyakit. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, Tuhan melupakan dosa dan salah kita. Tidak mungkin pernah ingat. Tidak diinput. Continue berkelanjutan di bawah air terjun dari Yesus. Ya, artinya tidak ada lagi dosa. Sudah beres. Sudah dipikul Yesus. Kita adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Dibenarkan sepenuhnya. Ya, kita mewarisi. Sekarang kita mewarisi Kanaan. Amin. God's rest. Ya, kita dimasukkan tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu. Makmur ya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita ada bangun, kita ada isi. Raksasa yang bangun, raksasa yang isi. Ya Tuhan, semua yang kerjain, karena itu mereka hamba-hamba.
Ya, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, tapi kita yang memilikinya. Kita yang minum airnya. Ya, gunung apa tuh? Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, semua hal-hal yang baik yang menggambarkan Yesus. Kita nggak tanam, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat, kita yang memilikinya. Ya, gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada yang kelaparan, saudara, nggak ada yang kekurangan. Ya, kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya, mewarisi berkat Abraham. Ya, Abraham tuh dibuat gini, menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, diberkati, menjadi berkat. Orang yang memberkati diberkati, orang yang mengutuk dikutuk sama Tuhan di perjanjian lama, ya. Olehnya setiap kaum di muka bumi beroleh berkat. Demikian kita keturunannya. Haleluya, ya, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikus, berkat-berkat rohani in heavenly places, warisan anak sulung. Begitu banyak berkat, ya, kita sebutkan satu persatu, semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi mengucap syukur. Ya, kita udah sehidangan dengan Raja, segala Raja. Kita mengucap syukur karena thank you Lord. Terima kasih Bapak, Abah, Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita benar-benar menerimanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Give thanks, give thanks, give thanks. Itulah yang memuliakan Tuhan. Itu yang memuliakan Allah. Itu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Amin.